Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garis Andika Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan sistem dengan tema atau judul pengantar analisis sistem kebutuhan sistem. Yang pertama, pengertian analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem adalah tahapan awal dan siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan organisasi. Lalu, proses ini merupakan fondasi yang kritis untuk kesuksesan pengembangan sistem karena membantu dalam merinci tujuan dan fungsi sistem yang akan dibangun. Lalu ada definisi analisa kebutuhan sistem. Di sini apa saja yang ada di dalam analisa kebutuhan sistem? Definisinya, yang pertama ada disiplin ilmu dan praktik untuk mengidentifikasikan, menggali, dan mendokumentasikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Lalu, kebutuhan ini mencakup aspek fungsional dan non-fungsional seperti fitur-fitur yang diinginkan, kinerja yang diharapkan, dan kendala-kendala yang harus diatasi. Lalu, peran analisis kebutuhan sistem. Apa sih peran analisis kebutuhan sistem? Kebutuhan sistem bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan stakeholder, lalu memahami kebutuhan mereka dan menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan oleh tim pengembang. Analisis kebutuhan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi aspek dan tujuan bisnis. Langkah-langkah analisis kebutuhan sistem yaitu ada pengumpulan data, dokumentasi kebutuhan, verifikasi dan validasi kebutuhan. Konsep dasar kebutuhan sistem itu ada dua, kebutuhan fungsional. Apa sih kebutuhan fungsional? Kebutuhan fungsional adalah berkaitan dengan fitur dan fungsi sistem yang diinginkan atau diharapkan oleh pengguna. Lalu ada kebutuhan non-fungsional, menyertakan aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, dan kendala sistem. Lalu ada pemahaman kebutuhan sistem, memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem yang sukses. Analisis kebutuhan yang baik memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis tetapi juga mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Memahami konsep ini dapat lebih efektif dalam berkontribusi pada tim pengembang dan menciptakan solusi yang bernilai bagi organisasi. Lalu kita masuk ke pentingnya analisa kebutuhan dalam pengembangan sistem. Analisa kebutuhan memakai peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem. Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis kebutuhan merupakan tahap yang kritis dalam siklus pengembang sistem. Yang pertama ada memahami kebutuhan pengguna. Analisa kebutuhan membantu memahami kebutuhan, tujuan, dan harapan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Ini mendasari desain dan pengembangan untuk memastikan sistem memenuhi ekspektasi pengguna. Yang kedua, menjamin kesesuaian dan tujuan bisnis. Melalui analisis kebutuhan, dapat dipastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan tujuan dan strategis bisnis organisasi. Hal ini memastikan bahwa investasi dalam pengembangan sistem mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Lalu mencegah. Yang ketiga adalah mencegah kesalahan dan perubahan yang mahal. Mengidentifikasikan dan mendokumentasikan kebutuhan dengan baik di awal dapat mencegah perubahan atau kesalahan yang mahal di tahap-tahap selanjutnya. Analisis kebutuhan sistem yang solid membantu mengurangi risiko pengembangan yang tidak efisien.
Yang keempat ada basis untuk perencanaan proyek. Analisis kebutuhan memberikan dasar yang solid untuk perencanaan proyek. Dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang dibutuhkan tim pengembang dan dapat membuat rencana realistis, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Yang kelima ada meningkatkan kepuasan pengguna dengan memahami kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa sistem memenuhi harapan mereka. Analisis kebutuhan dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna memiliki potensi untuk diterima dengan baik dan digunakan secara efektif. Yang keenam ada mendukung pengambilan keputusan yang informatif. Informatif yang diperoleh melalui analisis kebutuhan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih informatif. Keputusan desain, pemilihan teknologi, dan strategi pengembangan dapat diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Yang ketujuh ada penting untuk pengembangan iteratif dan adaptif. Dalam pengembangan iteratif dan adaptif, analisa kebutuhan memainkan peran yang lebih kritis. Memahami kebutuhan pada awal iterasi memungkinkan perubahan penyesuaian yang lebih efisien selama pengembangan berlangsung. Yang kedelapan ada memfasilitasi komunikasi stakeholder. Analisa kebutuhan membantu mengkoreksi ekspektasi dan kebutuhan stakeholder. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk komunikasi antar anggota tim pengembang, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu ada mengurangi risiko proyek. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, risiko dapat diidentifikasi dan dikelola lebih baik. Hal ini membantu menghindari kemungkinan kegagalan atau penundaan proyek. Yang 10, mendukung perubahan bisnis. Kebutuhan bisnis dapat berubah seiring waktu. Analisis kebutuhan yang terus-menerus memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan sistem dan perubahan dalam lingkungan bisnis atau kebutuhan pelanggan. Analisis kebutuhan bukan hanya langkah awal dalam pengembangan sistem, tetapi juga elemen kritis yang memastikan bahwa proyek dikembangkan dengan sukses dan memberikan nilai tambahan kepada organisasi. Lalu kita masuk ke langkah-langkah umum dalam analisis kebutuhan sistem. Langkah-langkah umum dalam analisis kebutuhan sistem melibatkan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, dan memahami kebutuhan pengguna dan organisasi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada pendefinisian lingkup proyek. Identifikasi batas dan lingkup proyek. Jelaskan tujuan proyek, batasan waktu, dan area fungsional yang akan dibahas. Yang kedua ada identifikasi stakeholder. Kenali dan daftarkan semua pihak yang terlibat untuk kepentingan dalam proyek. Yang ketiga ada pengumpulan informasi. Gunakan teknik-teknik seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna dan organisasi. Yang keempat ada analisis informasi. Proses analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kebutuhan utama. Lalu ada pemodelan proses bisnis. Buat model proses bisnis untuk memahami bagaimana proses bisnis saat ini beroperasi. Ini membantu dalam mengidentifikasi area untuk perbaikan. Yang keenam ada identifikasi kebutuhan fungsional. Tentukan kebutuhan fungsional, yaitu apa yang sistem harus lakukan
Gunakan teknik seperti use case diagram untuk mempresentasikan secara visual kebutuhan pengguna. Yang ketujuh ada identifikasi kebutuhan non-fungsional. Identifikasi kebutuhan non-fungsional seperti kinerja, keamanan, skalabilitas, dan lainnya. Pastikan kebutuhan ini mencakup aspek-aspek penting sistem yang tidak hanya berkaitan dengan fitur fungsional. Yang kedelapan ada validasi dan verifikasi kebutuhan. Pastikan kebutuhan yang diidentifikasi dapat diverifikasi dan divalidasi. Verifikasi melibatkan pengecekan keabsahan kebutuhan, sementara validasi melibatkan konfirmasi bahwa kebutuhan memenuhi harapan pengguna. Kesembilan ada dokumentasi kebutuhan. Dokumentasi kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua pihak terkait. Gunakan template dokumen kebutuhan yang bisa mencakup deskripsi kebutuhan, prioritas, dan kinerja keberhasilan. Yang ke-10 ada pengelolaan perubahan kebutuhan. Tetap terbuka terhadap perubahan kebutuhan seiring berjalannya waktu, tetapi pastikan setiap perubahan dikomunikasikan, dinilai, dan dikelola dengan baik. Yang ke-11 ada validasi bersama stakeholder. Lakukan sesi validasi kebutuhan bersama stakeholder untuk memastikan bahwa kebutuhan yang berdokumentasi benar-benar mencerminkan harapan mereka. Yang ke-12 ada pemantauan dan pemeliharaan. Pemantauan terus-menerus kebutuhan selama siklus pengembangan, lalu pemeliharaan dokumen kebutuhan jika ada perubahan signifikan atau pembaruan yang diperlukan. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa tim pengembang memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dibangun dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan pengguna organisasi. Ya, mungkin sekian dari saya materi pertemuan ini. Mungkin kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.